kita bisa bicara, saya ambil contoh yang lagi tren sekarang tentang Ghazali. NFT dia, yang dimana penjual NFT dia sampai 1,5 miliar pemasukannya. Iya itu ya. Di OpenSea. Di OpenSea itu adalah sebuah marketplace, seperti Shopee segala macam, tapi dia khusus untuk NFT. Transaksinya menggunakan kripto. Kan gitu. Nah, jadi dia tuh menjual foto selfie dia setiap hari selama 2 tahun, itu rencana dia. Dan gitu. Tapi sampai kemarin terakhir itu sudah terkumpul 1,5 miliar kan seperti itu. Artinya di sini adalah dalam kripto dan blockchain ini semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Punya kesempatan yang sama. Bedanya di Indonesia, kita tuh belum mempunyai blockchain yang bisa menampung wadah kreasi untuk seluruh warga Indonesia. Maka dari itu, itulah yang kami lihat, tim Salmonation melihat peluang ini ada di situ. Jadi bagaimana kami memperkenalkan blockchain dan kripto ini kepada warga Indonesia, manfaatnya seperti apa? Bukan cuma trading saja, tapi bisa mendapatkan penghasilan seperti investasi, passive income dan lain-lain. Assalamualaikum sahabat Bekasipedia TV, kembali bertemu dengan Bang Obin di acara Bekasipedia Kepo. Kameramen, mundur itu. Mundur. Ngapain mulut gue yang disorot? Yang benar dong kerja. Mundur. Gitu. Baru dibayar gajinya nanti. Oke, sahabat Bekasipedia. Hari ini kita kembali podcast di Nemu Cafe Sumarekon di acara paling fenomenal di bumi Bekasi, ya. Bekasipedia Kepo. Bang PD, hari ini siapa narasumber kita? Laporan dulu sama bos. Ya bos, laporan bos. Ini kita udah kedatangan narasumber yang bukan kaleng-kaleng nih bos. Ini namanya lapisan plat baja ini, plat baja. Bos, ini kan kita lagi kita program fenomenal. Ini juga, ini salah satu narasumber kita ini fenomenal juga bos. Ini abang kita ini ya, Bang Salmon. Bang Salmon. Selamat datang Bang Salmon. 10.000. Bang Salmon ya, bukan Bang Salman ya? Bukan. Oke, Bang Salmon. Terima kasih, selamat datang Bang Salmon. Iya, nih abang kita ini adalah konsultan, namanya sekarang biar gak salah kita konsultan apa bang namanya bang? Konsultan tokenomics. Nah itu tokenomics. Dari di dunia yang sekarang lagi rame nih namanya cryptocurrency. Ngerti gak lo bos? Koreksi om, aset. Aset. Kripto ya, kripto aset. Oke, sebelum Bang Salmon memperkenalkan lebih jauh nanti. Nah, seperti biasa Bang PD. Nah, ingat tuh seperti biasa. Ini giliran Bang PD dulu untuk memimpin. Oke, terima kasih Pak Bos. Penutup bos. Oke, untuk memulai kegiatan kita ya semoga aduh belibet kita dah. Semoga bermanfaat ya buat para pemirsa Bekasipedia TV di mana aja Anda berada. Kita mulai awalnya dengan berdoa. Kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan ada faedahnya buat yang nonton. Oke, kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Oke Pak Bos, kita berdoa. Terima kasih Bang PD ya. Wah, walaupun Bang PD pelayan di sini harus diucapin terima kasih juga. Iya, jangan gitu dong bos. Bentar lagi gue juga bisa kaya. Budaya timur kita justru itu makanya ya. Saya tadi mendengar kripto cerdas juga diri Bang PD. Aset kripto nih model sekarang nih bos lagi rame.
di dunia digital teman-teman, ya walaupun pelayan gue nongkrongnya juga kan anak yang customer cafe ini pada ngomongin juga itu. Bos aja belum paham itu kripto. Nah ini ada pakarnya yang ngerti tentang gituan, kita panggil kemari. Biar orang Bekasi kagak medet, kagak bingung masalah dunia digital ini kripto. Nah ini abang kita ternyata orang Bekasi juga bang. Orang bumi Bekasi juga. Bumi Bekasi itu jangan dibilang planet kalian, ada orang ngetop di mari. Gitu ya. Ada namanya Bang Salmon nih, kita taunya dia orang pejuang. Medan Satria, Orang pejuang. Iya, udah dia konsep mainnya udah orang luar negeri. Harapan Indah dong. Iya. Nah ini dia nih bang, yang mengitain namanya blockchain Indonesia. Jadi kan tuh ada namanya sekarang blockchain tuh kan macam-macam tuh. Nah ini blockchain Indonesia. Ini Bang Salmon nyiptain namanya Salmon Nation blockchain. Jadi Bang Salmon harapan Indah, iya. Bang PD ujung harapan. Apanya ujung harapan? Nasibnya. Enggak lah, pasti ada. Oke, jangan berlama-lama. Ya kan? Kita mau tahu nih bang, mau kepo nih. Kita kembalikan ke Bang Salmon untuk memperkenalkan diri dan semacam apa ini kripto ini, makanan apa nih? Apa planet juga? Kripto. Oke bang. Silakan bang. Ya, terima kasih sebelumnya. Buat teman-teman dan para fans Bekasipedia. Semoga Bekasipedia itu semakin sukses dan jaya. Lalu untuk teman-teman semua, terima kasih juga untuk Nemo Cafe yang sudah memberikan kesempatan di sini ya. Jadi studionya luar biasa di sini. Siap. Alhamdulillah ya. Lalu kemudian Bang PD terima kasih, Ibu terima kasih, Bapak kameramen terima kasih, dan kemudian bos kita di sini, siapa namanya? Pak Bos kita panggilnya Pak. Bos, Pak Bos terima kasih Pak Bos. Pak Bos aja. Sama-sama. Kalau namanya disebut terlalu ngetop, kalah Bang PD, nggak boleh Pak Bos aja. Oke, perkenalkan nama saya Salmon. Betul seperti kata Bang PD, saya memang saat ini di Bekasi Harapan Indah, Medan Satria dan pejuang ya. Kita sama-sama pejuang. Pejuang ya. Pejuang. Jadi tentang kripto, tapi sebelum kita masuk ke dalam kripto dan blockchain, saya hanya ingin mengambil sebuah cerita sedikit aja pembukaan. Bahwa memang Bekasi boleh dibilang dari dulu ya, dibilang itu planet, orang susah menuju Bekasi. Benar. Harus diingat loh, bahwa Elon Musk saja sedang membuat sebuah civilization atau kebudayaan di planet Mars. Iya. Sedangkan planet Bekasi sudah ada budayanya. Budayanya udah ada. Dia baru mau bikin. Iya. Dan kita nggak usah buka-buka pakai, kita nggak usah pakai helm-helm udara lagi tuh. Iya betul. Kalau Elon Musk itu mesti bikin kubah, bikin kota di situ. Ya, Bekasi udah ada kotanya. Udah ada kotanya. Udah ada kota Bekasi, kota patriot. Nah, artinya Indonesia ini dengan Bekasinya ini sudah lebih maju dibandingkan Elon Musk. Iya, benar. Ya itu umpama. Artinya kita itu berkaitan dengan perkembangan teknologi blockchain. Betul. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai warga negara Indonesia, muda-mudi Indonesia juga bisa berkreasi, menyamakan kemampuan kita dengan negara-negara lain. Artinya dengan pembentukan atau menciptakan blockchain yang baru ini untuk Indonesia, dengan namanya Salmon Chain sebenarnya Bang. Oh namanya Salmon Chain namanya. Saya belum ketemu nama lain, jadi namanya Salmon Chain dulu aja gitu loh. Dan akhirnya banyak yang setuju gitu Salmon Chain. Iya. Jadi Salmon Chain yang bisa berguna dan bermanfaat bagi warga banyak, terutama buat warga negara Indonesia. Nah, itu pentingnya, gitu. Nah, kita masuk sekarang ke manfaat. Mungkin pengertian umum dulu tentang kripto dan blockchain. Mau tahu dulu tuh apa tadi kata bosnya, makanan atau apa tuh? Cerdas juga lo Bang PD. Bos saya gitu-gitu, udik juga dia udik.
Iya Bang. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang blockchain-nya dulu, bosan ke kriptonya mungkin. Iya. Blockchain itu adalah sebuah susunan kode atau algoritma teknologi ya. Teknologi yang dibuat sedemikian rupa, dirangkum sedemikian rupa sehingga dia bisa berjalan sendiri. Tapi dia terintegrasi dengan komputer seluruh di dunia ini. Seluruh dunia. Terintegrasi. Penciptaan blockchain sendiri itu mempunyai fungsi khusus atau tugas khusus. Yaitu sebagai pencatatan setiap transaksi yang dilakukan di atas blockchain. Atau yang menggunakan blockchain tersebut. Nah, transaksi tersebut, pencatatan tersebut dicatat itu bentuknya adalah kekal. Atau misalnya bisa dibilang tidak bisa diubah-ubah Om. Gitu. Gak bisa dikotak-katik, gak bisa ditipek diganti-ganti. Zaman dulu. Iya. Dia bisa ditipek tadi, betul. Kan? Terus kemudian dia itu transaksinya cepat. Coba bayangkan. Kita bicara tentang masalah transaksi yang bisa dilakukan di atas blockchain, tapi bentuknya cepat. Kita mengirim uang dari dalam negeri ke luar negeri, itu kalau metode konvensional itu membutuhkan waktu mungkin berminggu-minggu. Apalagi uang masuk ke Indonesia. Dengan adanya sebuah regulasi yang harus mengetahui ini asal usulnya dari mana, ini begini atau ini begitu atau segala macamnya lah. Nah, di blockchain tidak demikian. Itu transaksi akan menggunakan antara 5 sampai 1 menit. Sama kayak kita nge-transfer kayak di biasa gitu ya? Betul. Kita pencet sini, twing, nongol ya? Betul. Nah, itu dari sisi kecepatan. Tadi kan kita ngomong kan masalah pencatatan yang tidak mungkin bisa diubah-ubah. Betul, atau di-hack. Kenapa kalau di-hack, ya dia harus nge-hack satu komputer di dunia. Ribet itu urusannya. Terus kecepatan. Nah, ketiga adalah transparansi. Artinya kalau transparansi, setiap pencatatan itu bisa dilihat sama semua orang. Bisa lihat. Jadi dia bisa buka aja tuh di web, dia muncul. Yang ini transfer ke sini. Ini belanja ini. Ini dicatat semua tuh sama dia tuh. Nggak bisa nipu-nipu di sini ya. Bisa. Kayak Bang Pede tuh biasanya bawa bot apa gitu kan. Bukan gua ketahuan sama bini takutnya kita nggak transfer sama ketahu bini gua. Repot. Gitu. Jadi selain itu ya kan masih banyak fungsi-fungsi lain blockchain yang belum kita ketahui. Karena ini masih dalam tahap berkembangnya zaman ya. Itu blockchain. Pengembangan. Kalau kripto itu sejenis pisang goreng, Mas. Pisang goreng. Dimakan enak itu kalau pas hujan. Nggak ngopi. Iya. Kalau didiamin dingin, ya kan. Kalau pas dibeli awal-awal panas. Ya kan. Betul. Jadi pas pada waktu kripto itu dibuat, itu kayak pisang goreng hangat. Nah, kalau hangat kan enak tuh makannya tuh. Iya betul. Mau kopi. Artinya di sini saya kasih umpama itu mudah. Kripto itu kalau luar negeri itu dibilang cryptocurrency karena apa? Di luar negeri tuh. Luar negeri. Kalau di Indonesia belum, masih aset namanya. Karena regulasi Bang. Pelan Bang Salman. Kripto harus pelan sama Bang Pede. Masuk telinga kiri. Ntar keluarnya telinga kanan. Tinggal. Harus pelan ya. Apalagi kalau ada Inggris-Inggrisnya. Ya gitu ya. Makanya tadi kasih contoh pisang goreng. Pisang goreng, cepet tadi. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya kripto itu, kalau misalnya baru dibentuk, itu banyak sekali peminatnya. Artinya mereka tuh berinvestasi. Nah, berinvestasi dalam kripto sebenarnya bukan kriptonya yang diinvestasikan, tapi bisnisnya sebenarnya. Jadi bukan. harus ingat. Iya. Kripto itu cuma media aja. Contoh begini. Betul. Saya mau berinvestasi pada, ini boleh sebut merek kasih rokok? Boleh. Bebas, kita bebas. Bebas dulu. Jadi misalnya rokok ini, ya kan, saya mau berinvestasi sama perusahaan pemilik rokok ini. Ini produknya. Yang gitu. Nah, kalau saya investasi sama perusahaan ini, apakah saya dapat rokoknya? Enggak kan? Kagak. Berarti kan saya dapat lembar sahamnya. Atau lembar kepemilikan atau bukti investasi saya. Bukti investasi saya atau lembar yang bukti kepemilikan saya itulah yang dibilang dengan kripto atau suplai. Suplai itu. Tapi kan lembar saham ini, kalau misalnya di konvensional, dia tidak bisa digunakan sebagai misalnya, ini lembar saham, saya mau beli kopi ini pakai lembar saham saya, nggak bisa kan? Nggak bisa, cuma berlaku di sini doang, di perusahaan itu doang. Dan itu kan cuma bukti investasi aja. Investasi doang, nggak bisa dipakai jual beli.
Nah, kalau di kripto punya kelebihan adalah pada saat kita pegang suplai tersebut, saya bisa menukarkannya dengan kopi ini. Gitu. Jadi dia fungsinya itu lebih luas. Lebih luas dia fungsinya. Jadi, selain sebagai bukti saya berinvestasi di situ, saya juga bisa menggunakan kripto itu, ya kan, untuk transaksi kalau luar negeri, luar negeri, gitu. Nah, kalau di Indonesia kan tidak boleh tuh, misalnya saya membeli kopi ini dengan kripto kan nggak boleh. Nggak boleh. Karena apa? Kan yang boleh kan pakai rupiah. Atau e-money. Atau e-money. E-money itu kenapa bisa? Karena kan ada keputusan atau regulasi yang menentukan ya kamu bisa untuk digunakan sebagai transaksi kan, tukar kan gitu kan. Ini yang mesti diluruskan juga. Kripto kan halnya hampir sama sedemikian. Gitu. Kenapa mesti dibilang aset atau mungkin dikelompokkan cuma sebagai investasi saja. Padahal fungsinya kan bisa begitu, gitu ya. Nah, ini mungkin bisa jadi edukasi buat kedepannya. Oke. Nah, lalu kemudian kripto itu bentuknya kayak gimana? Kripto itu bentuknya digital. Jadi dia tidak ada bentuk fisik. Nggak ada? Nggak ada. Terus? Jadi dia bentuknya itu seperti e-money juga. Itu ada di wallet kita. Wallet itu dompet. Wallet itu dompet. Kayak misalnya Saku atau misalnya GoPay, ada wallet. Dia biar gitu bikin akun sendiri kan. Shopee Pay gitu kan. Itu di situ ada nilainya. Itu udah punya nilai. Kripto demikian. Kripto gitu. Jadi harus dilihat lagi bahwa kripto itu hanyalah bentuk bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan. Bahwa dia memiliki suplai, dia suplai, bukti saya beli suplai tersebut berarti saya memiliki bagian dari total yang kamu rencanakan dalam bisnis kamu. Hampir sama kayak saham tadi. Jadi di sini kalau ingin berinvestasi dalam kripto harus dilihat proyeknya. Ini yang banyak salah kaprah, bahkan mungkin seperti yang kemarin tadilah kita bahas masalah edisi. Kemarin nih ramai di Bekasi edisi cash tadi. Ini yang salah tentang pengertian kripto, dan banyak yang menyalahgunakan atau mengatasnamakan kripto untuk memanipulasi publik. Gitu. Mungkin sedang tren Bitcoin lagi naik tinggi. Bitcoin tiba-tiba dia ngomong, ini loh kami juga sama kayak Bitcoin. Untuk apa? Untuk mengambil pengaruhnya tentang kenaikan harga tinggi. Jadi seakan-akan publik itu berinvestasi di project dia itu, wah hampir sama bisa kayak Bitcoin gitu loh. Tidak semudah itu Ferguson. Tidak semudah itu Pak Bo. Jadi bisa disimpulkan bahwa blockchain kripto ini bukan investasi, bukan multi level marketing, bukan MLM, bukan ya. Jadi kadang banyak orang yang trauma dikira semacam itu. Saya koreksi sedikit. Investasi maka itu kan di Indonesia kan dibilang kripto aset, dia sebagai investment. Gitu. Nah, tapi yang harus tadi saya tekankan bahwa teman-teman berinvestasinya bukan di kriptonya, tapi harus di bisnisnya. Nah, kalau di bisnis itu kan ada namanya sisi SDM, ada sisi konsep atau ide, ya kan, terus ada sisi perencanaannya, terus eksekusinya bagaimana? Itu yang perlu nih Om. Itu yang perlu, itu fundamental namanya, ya kan, terus kemudian legalitasnya. Di Indonesia kan kita wajib nih, legalitas. Nah, kembali lagi kalau misalnya bicara tentang Salmon Chain, blockchain kita itu sudah mempunyai legalitas, namanya PT Salmonation untuk Indonesia. Maka itu mata currency-nya, mata kriptonya kita sebut itu adalah dolar, dia adalah lambang dolar ya biasa ya. Habis itu SUI. Singkatannya S-nya salmon ya. Salmonation. Salmonation. Kenapa mesti ada Salmonation-nya? Karena Salmonation-nya itu memang kita konsepkan untuk membentuk sebuah ekosistem project. Jadi bisnis. Yang kita bentuk adalah ekosistem project-nya. Itu paling penting. Ekosistem project-nya yang dibentuk. Iya, di atas blockchain kita nanti. Di atas blockchain. Jadi ekosistem apakah kita membentuk sendiri? Tidak.
Jadi ini boleh saya klaim bahwa kami adalah DeFi blockchain pertama di Indonesia yang dimana para kripto atau developer kripto itu bisa membuat tokennya atau projectnya di atas blockchain kami. Oh iya. Jadi ini pertama. Ada kesempatan ya, ada kesempatan. Hah? Ada kesempatan buat orang ya. Oh iya, betul. Jadi bisa developer bikin tokennya di atas blockchain itu. Ya, seperti halnya seperti Binance. Binance kan saya sendiri bikin token misalnya di atas Binance bisa. Tapi kan Binance kan miliknya paman saya, CZ. CZ Binance tuh paman saya. Iya. Berarti bu pamannya. Berarti bukan kaleng-kaleng kita ini. Ya. Nah, terus kemudian teman saya itu yang Ethereum. Oh, Ethereum itu. Itu blockchain juga dia. Blockchain juga, orang bisa bikin token di atas atau project di atas blockchainnya dia. Blockchainnya dia. Vitalik itu teman saya, teman kecil. Teman kecil ya. Teman main layangan. Makanya bisnisnya hampir sama. Makanya Bang Pedi ini cerdas mengundang narasumber nih. Karena selama ini Bang Salmon ini Bang Pedi ini bermimpi jadi orang kaya, milioner. Padahal kerjanya gajinya segitu-segitu dari mana coba? Itu jadi kemungkinan tanya. Makanya, ini salah satu. Kan gitu. Ya, jadi begini. Kita saat zaman sekarang ini kita mempunyai kesempatan yang luar biasa untuk mengenal tentang blockchain dan kripto. Kripto ya. Oke, itu satu. Boleh tuh. Jadi gini. Pengen kita bisa bicara saya ambil contoh yang lagi tren sekarang tentang Gozali. NFT dia yang dimana penjual NFT dia sampai 1,5 miliar pemasukannya. Iya itu di OpenSea. Di OpenSea itu adalah sebuah marketplace, seperti Shopee segala macam, tapi dia khusus untuk NFT. Transaksinya menggunakan kripto. Kan gitu. Nah, jadi dia tuh menjual foto selfie dia setiap hari selama 2 tahun itu rencana dia. Iya. Dan gitu. Tapi sampai kemarin terakhir itu sudah terkumpul 1,5 miliar kan seperti itu. Nah, artinya di sini adalah dalam kripto dan blockchain ini semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Punya kesempatan yang sama. Bedanya di Indonesia, kita tuh belum mempunyai blockchain yang bisa menampung wadah kreasi untuk seluruh warga Indonesia. Maka dari itu, itulah yang kami lihat, tim Salmonation melihat peluang ini ada di situ. Jadi bagaimana kami memperkenalkan blockchain dan kripto ini kepada warga Indonesia, manfaatnya seperti apa? Bukan cuma trading saja, tapi bisa mendapatkan penghasilan, seperti investasi, passive income dan lain-lain. Bahkan kita ambil contoh. Bang Pede misalnya, gua ini cuma pelayan ya, pelayan ya. Jadi, tapi gue punya ide. Gue punya ide ingin membangun desa saya. Nah, saya punya kemampuan dalam pertanian misalnya seperti itu. Nah, lalu kemudian bagaimana nih saya mau menggarap pertanian atau tanah saya di kampung saya sehingga itu bisa bergerak roda ekonominya. Kan gitu. Berarti kan kalau mau garap 1 hektar kan butuh berapa petani, traktor, bibit, pupuk segala macam. Itu kan bisnisnya. Nah, bisnis itu ditayangkan dirangkum, dibuat sebuah bisnis plan, lalu kemudian ditokenize. Nah, tadi lah makanya saya tokenomik. Tokenomik tadi. Tokenize. Dengan jasa dan konsultasi kami, maka kami akan mengedukasi bagaimana Anda membuat sebuah token yang baik. Token yang baik sehingga proses bisnis Anda itu bisa berjalan dengan baik juga. Dan juga punya manfaat bagi investor Anda. Misalnya sudah jadi nih. Lalu kemudian Bang Pede kan publikasikan bahwa saya punya ide ingin membuat perkebunan misalnya. Pertanian tadi ya. Kan gitu. Ada yang tertarik, dia membeli token, membeli suplai, membeli token Bang PD, misalnya dolar PD, ya kan, dia beli PD, ya kan, dia beli PD kan masuk itu, ya kan, di situ kan ada budgeting, ada pengalokasian tokenomiknya. Nah, sehingga pengalokasian itu harus disesuaikan dengan bisnis plan. Misalnya, tahap pertama kalau terkumpul 10 juta, saya akan pakai untuk beli pupuk segala macam sehingga bisa mulai nih. Garap tanah sampai berkelanjutan. Akhirnya itu terjadi. Ya kan, itu terjadi. Terus kan, berarti kan saya pakai duit orang dulu dong. Duit orang, investor dulu kan. Token kasarnya tadi. Kan. Nah, setelah ada hasil dari pertanian tersebut, saya harus wajib mengembalikan dong.
Ya kan? Iya. Jadi misalnya saya pakai 10 juta, oke, gue dapat untung 30 juta. Ya udah gue kembalikan dong 15 juta kan untung 5 juta. Iya. Nah, mengembalikannya bagaimana? Apakah mengembalikannya dengan kasih orang satu-satu? Enggak. Kita beli suplai PD lagi, developernya buyback namanya. Buyback. Beli lagi tuh koinnya. Iya, sehingga value nilainya naik. Kan pertama kan turun tuh. Iya. Karena untuk dipakai buat biaya. Habis itu nanti dikembalikan lagi, naik lagi. Dia. Gitu. Iya. Nah, perbedaannya adalah kalau pada saat kita sudah memulai sebuah kegiatan bisnis kita, keuntungan itu kan nggak semata-mata langsung dikembalikan semuanya kepada investor. Harus berpikir bagaimana itu long term. Artinya gini, oke, saya kembalikan dulu di 20% buat investor, sisanya saya teruskan. Berarti kan buat garap pertanian yang keduanya kan nggak perlu duit investor lagi, kan sudah ada keuntungannya. Udah sehingga nanti pada bulan-bulan berikutnya lagi sudah nggak pakai uang investor tapi ada pemasukan. Nah, begitulah semestinya sistem yang sangat sederhana dalam dunia kripto. Nah, fungsi blockchainnya apa? Blockchainnya itu mencatat semua kegiatan tersebut sehingga investor bisa melihat bahwa penggunaan uang tersebut tepat sasaran, bukan digunakan buat kantong pribadi, bukan buat beli rumah, bukan buat nambah istri, Bang Pede. Itu luar biasa penjelasannya Bang Salmon ini. Cerdas seperti bajunya. Bisa baca nggak baju Bang Salmon ini apa? Pemikirannya apa itu Bang Pede? Baca dulu. Tulisannya ini bahasa Inggris nih. Think big, berpikir yang besar, ya kan. Terus think for the nation. Mikirin buat ada nasional apa nasional apa? Bangsa dan negara. Iya. Waduh, gua harus mesti kursus bahasa Inggris lagi dong kalau begitu. Ya, betul Om. Iya. Memang itu adalah moto karena kita sebagai anak bangsa. Ya kan kebetulan ini juga logo diciptakan sama teman saya namanya Om Isman. Dia dari Tara Platform dia. Developer Indonesia juga. Jadi kita tuh punya impian bahwa kita mau berpikir besar. Walaupun orang lain bilang, lu gila lo, modal dari mana? Lu gila lo ini. Kita nggak pedulikan itu. Jangan menyerah kalau misalnya ada orang lain yang menghakimi mimpi Anda. Lakukan saja. Lakukan saja. Siap. Coba gapai mimpi Anda. Ya kan? Harus mimpi yang besar. Untuk bisa pencapaian yang besar dan harus punya manfaat yang besar juga buat negara ini. Itu rumah Bang Pede, mulai dari pemikirannya Bang Salman ya. Tapi Bang Salmon, salah lagi nih. Bang Pede ini maklum bos lagi haus. Iya. Ente nggak lihat bos lagi haus? Iya bos, sorry bos. Aduh. Kita panggilin ini. Dari dulu Peng. Ini bos gua mau minum, Peng. Ini udah datang bos. Ini yang apa namanya pengelola Nemu Cafe, Om Pepe. Perkenalkan juga ke Bang. Iya, Bang Salmon, Pepeng. ya? Iya. Bang Pepeng mari, jangan pergi dulu seperti biasa. Tanya-tanya itu bagianmu Bang Pede. Bagian saya itu. Nah ini seperti biasa, Bang Pepeng adalah yang mengelola Nemu Cafe di mari. Jadi kalau ke Nemu Cafe pasti ketemu sama Bang Pepeng. Bang Pepeng, boleh tahu nih kepo dikit. Menunya apa aja? Menunya? Iya, sama apa yang favorit dah di mari? Oke, siap. Iya. Kalau untuk minuman kopi susu. Kayaknya itu aja di kemarin lah. Bisa pakai gula aren, bisa pakai gula putih. Ada pakai gula putih bisa. Kalau untuk minuman patokan harga tuh paling mahal 18.000. Oh, 14.000. Iya. Paling murah tuh 10.000. Iya. Panas. Iya. Terus makanan? Makanan ada cemilan, ada makanan berat. Oh, enggak kayak kemarin ada chicken apa itu katanya? Oh iya, chicken katsu. Oh iya, gue kira itu jawaban ada chicken katsu. Pelan-pelan. Kan ngerasain chicken katsu. Oh gitu. Kalau makanan harganya tuh paling mahal 25.000. Oh gitu ya. Chicken katsu paling mahal. Pas lah sama kantong gua. Kalau snacknya 15.000. Snacknya 15.000 ya. Oh 15.000. Iya. Macem-macem. Oke. Ada lagi Bang disampaikan Bang? Ada, itu aja. Apa? Ayo mau disampaikan apa lagi? Oh nanya lagi kok gua. Ngomong Ge. Udah. Udah. Ini banyak durasinya. Oke Bang Pepe. Itu terbolak-balik. Makanya Bang Pede kalau nanya jangan bentak-bentak. Iya. Lembut dikit atuh. Maklum bos.
Oke, udah Bang. Makasih Bang Pepeng ya. Iya. Lu investasiin tadi kripto. Oke, sahabat Bekasipedia TV, kita lanjut ke acara kita ini. Nah, kita gali lebih dalam lagi nih. Biar bos makin pintar. Kalau Bang Pede entar aja harus kudu 3 kali belajar dia. Iya. Nah. Berarti kalau nanti itu bisa investasi di kripto aset tadi kan ya. Kayak yang saya nih, kayak begini nih. Orang ntar pada bingung kalau saya punya apa-apa gitu kan karena berhasil. Pelayan doang ya kan. Mereka gue miara uyul katanya. Tuh, bisnis digital tuh gitu. Ininya kagak pernah cuma jadi pelayan. Konsep berpikirnya ya. Kalau memiliki sesuatu di luar kemampuan kasat mata manusia, dibilang melihara uyul. Iya. Saya jadi ingat ada berita yang di Depok. Nah itu dia maksud saya itu. yang dimana diadui oleh warga sekitarnya ya. Iya. Kok dia diam di rumah terus? Kok bisa punya mobil? Bisa beli ini, bisa beli itu. Oke. Nah ini yang mesti teman-teman Bekasi ketahui. Bahwa dunia digital itu sudah mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Kita tarik belakang dulu ya. Betul, biar teman-teman bisa refresh. Refresh. Dulu kita masih ingat dengan bunyi itu Telkomnet instan. Itu internet pertama kali tuh. Iya, kalau bunyi bikin berisik, kalau mau connect kita kayak ada jangkrik. Iya. Zaman dulu orang tidak pernah bisa berpikir bisa menghubungkan diri mereka dengan dunia lain secara cepat. Dulu itu cuma bisa dihubungkan dengan SLJJ atau SLLI ya. Sambungan langsung internasional. Jarak jauh. Jarak internasional itu ya. Nah, lalu kemudian sudah bisa lewat internet dengan email. Betul. Lalu kemudian muncullah sebuah jaringan internet lagi yang lebih cepat. Itu dikeluarkan oleh Indosat waktu itu. Ya kan, dengan modemnya sendiri. Ya kan, lalu berkembang lagi dunia multiplayer game. Dulu yang kalau misalnya dulu waktu saya masih belasan tahun itu nyung Nexia. Itu game 2 dimensi itu. Lalu kemudian berkembang lagi dunia digital ini dalam dunia selain messenger tadi kan email, messenger, MIRC. Ingat gak? Dulu chatting online. Chattingan dulu MIRC. ASL apa-apa. ASL ya kan. PL. Bukan inget aja. Dari situ berkembang lagi ya kan, bisa untuk mengirim sebuah file yang lebih besar. Sampai saat sekarang ini sudah masuk ke handphone. Kita bisa tatap wajah dan bisa visi, video call. Sekarang ini jarak bukan menjadi masalah dalam perkembangan digital. Sehingga setiap kegiatan aktivitas manusia bisa dilakukan di mana saja. Baik itu mau di kamar mandi, baik itu mau di rumah sendirian, sehingga tidak heran kalau aktivitas manusia itu cukup di satu ruangan saja dia bisa berkomunikasi seluruh dunia. Dan melakukan transaksi, jual beli segala macam. Kayak toko online, sedangkan toko-toko konvensional saja sudah mulai tergerus ya. Tergeser dengan toko online. Betul. Karena mereka menghemat biaya sangat besar. Contoh, menghemat biaya untuk sewa tempat. Sewa tempatnya, menghemat biaya karyawan. Waktunya 24 jam juga dia bisa buka. Kan begitu. Ya kan? Jadi ini yang menggeser dunia konvensional. Nah, lalu kemudian sekarang ini muncullah blockchain. Teknologi blockchain. Blockchain ini akan menggeser lagi dunia digital yang ketinggalan zaman lagi nih. Dan secara otomatis menggesernya dunia digital yang ketinggalan zaman, yang itu akan menggeser lebih dalam lagi tentang dunia bisnis konvensional. Kita ambil contoh, blockchain sendiri adalah pencatatan yang tidak mungkin dipalsukan, dan tidak mungkin dihack, transparan, terus kemudian ketepatannya informasi di dalam blockchain itu sangat tepat dan akurat. Artinya gini, kita butuh lagi nggak seorang
admin atau akuntan pencatatan. Tidak. Ya enggak, kan udah berjalan langsung tuh dia. Yes. Otomatis ya. Tapi kan skill mereka masih dibutuhkan untuk namanya perhitungan. Tapi kalau misalnya seorang developer yang teknologi itu menciptakan sebuah platform akuntansi, silakan. Iya. Sebelum kita tahu nih saat ini banyak sekali development yang sudah membuka akuntansi online, akuntansi platform ya. Platform ya. Memudahkan UKM tuh. Ya sisa input aja kan. Nah, input ini kan dari transaksi. Nah, apabila transaksi dicatat sama blockchain ini pencatatan ini diambil informasinya ke dalam program akuntansinya, otomatis akan keluar semua. Oh iya betul. Tapi di sini tetap namanya setiap kegiatan digital itu membutuhkan namanya sentuhan manusia. Iya. Artinya apa? Masih ada sisi manusianya harus ada. Iya. Ya, nah ini jadi tidak bisa. Tapi itu akan mengerucut ke skill. Iya. Ke kemampuan dong. Kemampuan ya. Jadi inilah yang akan membuat daya saing manusia itu perlu ditingkatkan. Nah, iya. Jadi ini yang kita bilang kalau tadi berhubungan sama kenapa itu diam di rumah aja ini ya karena mereka sudah mau menggeluti dunia digital. Jadi, itu. Teman-teman Bekasi jangan sampai ketinggalan. Iya, karena betul. Kita sudah terlewat dalam dunia digital. Dulu blogger kan dulu booming ya blogger. Kan? Terus kemudian berubah sekarang jadi vlogger. Iya, vlogger. Video kan? Video. Nah, jadi itu sudah lewat nih untuk income yang buat anak-anak muda saat ini. Nah, apalagi sekarang zamannya blockchain. Ya kalian jangan ketinggalan lagi kita yang sudah ada umur begini. Yang duluan. Nih, kita harus tahu. Karena ya jujur ya Pak Bos ya. Bang PD. Saya sendiri saja mungkin cuma akan numpang lewat dalam blockchain nih. Yang akan memanfaatkan lebih banyak adalah anak-anak muda. Iya generasi yang di bawah kita ini jauh. Yang kepala dua ini. Karena mereka akan yang memanfaatkan dunia blockchain ini lebih maksimal. Iya. Nah, di Indonesia harus sudah mulai saat ini mengenal blockchainnya, bisa mengetahui isi blockchainnya, bisa tahu tentang manfaatnya, apa yang bisa dikembangkan itu wajib. Sekarang bagaimana warga negara kita atau anak-anak muda kita tahu kalau yang punya blockchainnya itu orang luar negeri. Iya, betul. Mau nanya juga susah. Iya. Pakai bahasa. Iya. Kita butuh wadah untuk bisa praktek, bisa melakukan ini seperti apa. Nah ini kan butuh namanya edukasi. Betul. Jadi blockchain ini ya kan bukan cuma untuk trading saja. Trading juga bukan cuma Bitcoin saja. Tapi manfaat blockchain itu bisa sebagai pembelajaran, edukasi, investasi, passive income, ya kan terus kemudian membantu administrasi dan lain-lain. Iya. Kita nggak pernah tahu dunia ke depan tuh akan jadi seperti apa. Betul. Iya. Wajib untuk mengetahui blockchain ini. Saya nggak bicara cuma kripto. Kripto itu cuma produk dari blockchain kok. Oh, jadi kripto itu hanya produk dari blockchain. Ternyata blockchain itu banyak produknya ntar. Di atasnya kripto blockchain. Gitu. Jadi gini Bang PD kudu belajar. Jadi ada kesempatan untuk mendapatkan income lebih. Iya. Jadi kan tapi kalau Bang PD nggak mau berubah, ketinggalan zaman. Nah, itu makanya kita undang Bang Salmon supaya kita ilmunya nambah. Gitu. Jadi pertanyaan lagi Bang Salmon, legalitasnya semacam apa ini ya? Bisa jaminan gak dilindungi oleh negara atau dilarang-larang nanti seperti ada yang di sebelah, ya kan? Iya. Pengadilan, demo. Niatnya kan 75.000. Gini loh Bang Salmon, kan semua niatnya mereka itu pingin berubah hidupnya, pingin kaya, pingin lebih. Tapi pada kenyataannya kita saksikan sendiri pada demo, ya kan? Pada nangis, masuk ke pengadilan gitu loh Bang Sal. Oke. Itu kita bicara misalnya edisi case lah ya. Itu ya cerita yang lagi heboh yang memang benar banyak merugikan. Tapi banyak juga proyek-proyek lain atau misalnya modul-modul bisnis yang seperti itu. Oke. Pertama yang harus dipahami oleh publik adalah harus adanya sebuah kedewasaan dalam berinvestasi. Ini penting. Ya kan? Jadi berinvestasi itu bukan berspekulasi.
Harus dibedakan investasi sama spekulasi. Beda, ya, kan? ya. Kalau kita mau berinvestasi, kita harus namanya meneliti lebih dalam. Tempat kita mau berinvestasi. Investasinya. Hampir sama tempat kita kalau kita mau menaruh uang di bank, kita kan teliti dulu. Bank ini bunganya berapa? Dia banknya benar apa tidak? Tahan apa tidak? Jangan sampai kejadian kayak 98 di mana banyak yang dilikuidasi kan seperti itu. Ya kan? Nah, jadi harus punya kemampuan, mereka punya masa depan, rencana mereka bahkan berkembang seperti ini. Nah, ini berarti saya aman deh, ya kan? Nah, biasanya kalau di konvensional kan kalau misalnya tempatnya aman, biasa bunganya kecil. Iya, biasanya gitu ya. Iya, betul kan? Benar. Ini harus dipahamin juga kenapa mesti bunganya kecil. Karena ada sebuah biaya yang dikeluarkan lebih untuk menjaga keamanan dan kelangsungan usaha tersebut. Kan begitu? Betul. Ya kan? Itu harus dimaklumin. Nah, itulah kedewasaan dalam berinvestasi. Ya kan? Nah, spekulasi berbeda. Spekulasi itu tanpa meneliti, cuma mendengar gosip, ikut-ikutan. Nah, itu spekulasi. Ya kan? Nah, itu harus dibedakan dulu, ya kan? Nah, kalau misalnya tadi kita bisa dibilang masalah yang EDC case tadi, ya kan, terus kemudian dengan kripto ini bagaimana hubungan, bagaimana investasinya. Nah, teman-teman harus paham bahwa untuk berinvestasi itu jangan sampai tergiur dengan sebuah janji. Nah, janji apa? Apalagi janji tentang masalah uang. Janji manis. Ya kan? Nah, harus lebih paham dan lebih dalam bagaimana mekanisme bisnisnya. Bisnis ini penting karena gini, bagaimana caranya dia bisa memberikan Anda sebuah keuntungan kalau dia tidak punya konsep bisnis. Kalau dia nggak punya produk atau tidak punya bisnisnya, terus bagaimana dia kembalikan uangmu? Logikanya seperti ini. Kalau dia butuh uangmu, berarti dia sedang susah. Iya betul. Iya betul. Itu lagi susah. Kalau dia suruh kamu invest sama saya, berarti kan dia sedang susah, lagi butuh uang kita. Iya. Apalagi kalau belum mulai usahanya, belum ada buktinya, ya kan? Nah, makanya kalau misalnya yang paling gampang nih, ya udah kamu invest ke saya, tapi kamu bukan invest, kamu beli produk saya. Dia jualan produk. Produk. Ada produknya kan. MLM tuh beli produknya. Tapi kalau misalnya sudah Ibu invest ke saya, 5 juta jadi member saya. Nanti kami usaha kami akan bisa memberikan keuntungan berkali-kali lipat misalnya. Bla bla bla. Aduh, bisnisnya apa dulu tanya. Kalau bisnisnya ada lagi nih, tenang bisnis kami besar begini. Ya semua juga ngomongnya besar bisnisnya. Ini juga pengalaman buat saya Bang Salmonia dulu. Ada yang mengajak saya pura-pura dibawa lah itu motor yang baru. Bahwa ini kita sudah dapat bonus dari bisnis ini, ya kan? Setelah kita udah daftar masuk, ternyata motornya kredit. Nah, ya itu terpukul, kredit. Itu juga ada selaknya juga kalau ingin bertanya, ya kan gini. Jangan melihat hasilnya di mana bisnisnya belum jalan. Kalau misalnya ada yang menawarkan sebuah penawaran investasi, di mana dia datang sekonyong-konyong, lihat dong hasil bisnis saya. Ya kalau sudah hasil buat apa diinvestasikan lagi? Kan sudah berhasil. Perusahaannya sudah menghasilkan. Jadi buat apa cari member untuk berinvestasi lagi? Ada orang lagi buat itu. Iya. Logik begitu. Iya. Jadi yang pertama adalah kalau tidak punya bisnisnya, berarti kamu sedang susah, ya kan? Jangan temakan imingan dikembalikan berkali-kali lipat. Orang kamu sendiri susah kok. Iya. Gitu. Nah, sekarang perbedaannya kalau Om Salmon sendiri kan buka investasi, betul. Di sini adalah ajakan berinvestasi untuk masa depan. Hampir sama seperti dulu komputer IBM atau Microsoft. Siapa yang mau berinvestasi di sana? Tidak ada. Tapi orang yang visioner ke depan teknologi. Ini kan kita bicara teknologi. Ya kan? Dia berinvestasi di sana, sekarang sudah jadi miliuner. Iya, betul. Karena apa? Inovasi tiada henti. Ini yang saya bilang, kami memang membuat blockchain wadah. Itu sebuah investasi kami sendiri yang sudah kami punya nilai puluhan miliar di situ, ya kan? Lalu kemudian, ya kan? Kami juga membentuk sebuah tim ekosistem yang dinamakan dengan Salmonation, yang dimana kami memberikan edukasi bagaimana orang bisa membuat proyek di atas blockchain kami, kemudahannya apa, terus kemudian pembinaan, ya akademi, kompetensi. Jadi
itu inovasi yang akan bisa terus-menerus merangsang anak-anak muda yang mungkin lulus SMK, dia punya ide cemerlang, dia bisa coding, lalu kemudian dia bisa buat sebuah program. Disitulah ya kan inovasi. Jadi investasi itu ke inovatif teknologi. Yang kita tahu teknologi itu nggak ada stop. Berkembang terus gitu. Itulah bisnisnya. Gitu. Betul. Sama kayak waktu Facebook ya baru-baru orang ada yang ini sekarang Facebook. Iya kan udah ngetop, udah pada mau belum ada mau dibayar tuh kan. Jadi, ada mau baru lagi metaverse apalagi tuh. Wah hebat lagi tuh metaverse. Iya. Investasi ini bisa diwariskan apa memang udah dengan yang penting tahu itunya? Luar biasa, saya suka ini pertanyaan. Iya. Saya setuju sekali. Jadi begini, memang itu ada dalam konsep kami. Kita bicara tentang technical salmonation. Salmonation itu ada namanya untuk investasi core investor namanya. Core investor itu adalah investasi modal, di mana investasi modal itu tidak hilang. Artinya misalnya Bang PD investasi ke saya dengan membeli NFT. NFT itu non fungible token seperti Gozali. Dia cuma ada satu identitas, unik identitas yang tidak dimiliki oleh token-token lainnya. Jadi cuma satu aja di dunia. Di dunia blockchain kita sendiri blockchain, ya. Oke. Nah, setelah dia membeli NFT tersebut, itu adalah bukti tanda kepemilikannya Bang PD terhadap nilai investasi berapa yang masuk ke saya yang sudah kita tetapkan sepakati. Artinya dalam 6 bulan berikutnya saya akan membuka kesempatan untuk kalau Bang PD kurang suka dengan progres perkembangan bisnis ini bisa dikembalikan kepada saya dan saya akan kembalikan uangnya. Nah, gitu loh. Jadi ini adalah bukti kepemilikan. Disinilah bentuk konsep tokenomik yang sengaja dibentuk untuk tidak mempersulit atau menyusahkan dari investor awal. Yang seperti tadi, banyaknya orang tidak mengetahui bagaimana cara melakukan bisnis yang tepat dan juga menciptakan sebuah bisnis yang sustainable atau misalnya berkesinambungan yang lebih stabil itu menyebabkan banyaknya para developer ini mandek, project yang mandek dan merugikan banyak investor. Sehingga tidak heran banyak sekali kripto punya image atau buruk karena apa? Developer lokal Indonesia itu scam, bohong, dengan mudahnya dia pergi. Dengan ini banyak itu terjadi. Karena apa? Ya, satu, ketidaktahuan para investornya. Kedua, ketidakmampuan developernya dalam mengelola bisnisnya atau mengerti tentang kripto dan blockchain ini mekanismenya seperti apa. Nah, hal-hal ini yang merugikan banyak pelaku, investor maupun juga developer, kan seperti itu. Nah, ini yang harus kita benahi. Inilah makanya kenapa Salmon Chain dibentuk, Salmon Nation juga dibentuk. Salmon Chain sebagai tempat prakteknya, ya kan? Salmon Nation sebagai tempat filternya. Ya. Jadi apakah orang lain bisa masuk? Bisa saja, tapi di sini kan gini. Kalau misalnya sebuah perusahaan pabrik dia bikin makanannya ada satu labelnya BP POM, satu lagi enggak. Anda pilih mana? BP POM apa enggak? BP POM kan? Karena apa? Oh itu sudah dicek sama BP POM, berarti aman buat saya, kan begitu. Setidaknya aman lah kan gitu. Nah hal inilah yang membuat mekanisme Salmon Nation berfungsi hampir sama seperti BP POM. Karena kami adalah sekelompok orang-orang developer yang sudah ada pengalaman dunia kripto, maka itu kami juga membedah setiap project yang ditawarkan kepada publik melalui kami. Kami akan bedah. Ini ada kekurangan di mana, ini masuk akal apa tidak. Jangan sampai semua project karena kebebasan ya dalam blockchain bisa bikin kapan saja. Kan? Jadi sembarangan orang bikin. Seperti hal terjadi saat ini. Banyak kerugian mau menggunakan ada nama artis terkenal apa segala macam karena tokenomik yang salah, karena egonya, karena mau cari untung di depan bagi developernya sehingga itu merugikan orang lain. Ini juga bisa menjadi masukan buat pemerintah untuk mengawasi dan juga memberikan sebuah sanksi hukum bagi para developer yang secara sengaja maupun tidak sengaja. Saya ngomong tidak sengaja, kenapa? Mereka tahu pura-pura tidak tahu. Mereka sudah pernah melakukan dan merugikan, tapi mereka copy lagi ke project yang baru lagi. Ini mesti dihukum. Iya. Itu kadang di situ ke alfanya negara.
Saya bukan nggak bisa bilang itu apa sih Bang. Saya mungkin gini, karena kripto dan blockchain ini baru. Belum ada namanya buku kripto atau blockchain. Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Masih hanya konsep di pikiran. Riset kan? Banyak riset. Nah, sekarang gini, terus dasar hukumnya Bitcoin apa kalau tanya gitu? Sedangkan penemu Bitcoin sendiri kan tidak ada. Tidak diketahui siapa. Yang Anda harus ketahui adalah manfaat produknya. Manfaat produknya itu blockchain. Blockchain sendiri itu sudah ada jurnalnya internasional yang sudah dilakukan beberapa universitas, sehingga itu jurnal tersebut bisa menjadi panduan atau pegangan regulasi hukum bahwa blockchain tersebut bisa digunakan. Maka itulah negara El Salvador sudah menggunakan mata uang Bitcoin supaya bisa ditransaksikan di negaranya. They believe, mereka percaya. Mereka percaya bahwa karena ada jurnal tadi, ini aman digunakan. Aman digunakan ya. Karena sudah ada jurnal. Nah, di Indonesia bagi para developernya itu harus memiliki sebuah badan usaha. Itu wajib. Harus punya badan usaha developernya. Wajib. Nah, maka dari itu untuk SUI sendiri, Salmonation untuk Indonesia itu sudah berbadan usaha, PT, perseroan, bukan perorangan, perseroan, kan, perseroan. Jadi kalau perorangan kan modal sendiri. Kalau perseroan kan rame-rame, kan gitu. Jadi ini adalah bentuk keseriusan kami bahwa kami memang ingin mengembangkan blockchain dan ekosistemnya di Indonesia yang bisa memberikan manfaat bagi setiap wilayah Indonesia. Nah, kita punya tantangan adalah di Indonesia adalah wilayah. Wilayah itu luas. Luas dan kepulauan. Jadi jarak ini yang sangat ini. Kalau tadi saya bilang digital itu memutuskan jarak, tapi di Indonesia agak berbeda nih. Indonesia itu lebih suka, ayo kita ngomong, nggak usah lewat telepon. Kopi darat, bertemu. Silaturahmi kan. Karena di sini kita harus membangun masalah trust, masalah kepercayaan kan gitu. Terus kemudian betul nggak? Karena apa? Orang Indonesia lebih suka melihat mimiknya, mukanya, wajahnya, sampai jempol kakinya goyang apa nggak? Kalau goyang tuh dia bohong katanya. Tapi bisa kelihatan sih Bang PD dari muka. Yang sudah menjalankan kripto ini, mukanya gimana? Yang belum, ya gitu kayak wajah Bang PD. Khusus. Oke, ini kembali ke kesempatan ya. Tadi kan bicara bagaimana nih saya juga mau kaya, mau ini bisa. Kripto itu banyak sekali sudah mengubah nasib ekonomi seseorang. Perhatian ini, harus kudu kita dengar nih. Oke, seperti kita ketahui bahwa Salmon Chain atau blockchainnya kita ini itu sama seperti Bitcoin, sama seperti Ethereum, sama seperti BNB. Ya kan? Perkembangannya kalau ekosistemnya berjalan maka nilai value-nya bisa naik tinggi. Gitu. Karena apa? Karena penggunaan sebagai biaya transaksi di blockchain itu pasti mata uangnya SUI. Gitu loh, SUI. Jadi, ya kan? Untuk Indonesia kita mempunyai 270 juta warga negara. Betul. Ya kan? 5 terbesar di dunia, yang dimana juga menjadi iklim investasi dunia luar masuk Indonesia. Lalu kemudian juga dalam dunia kripto adalah menjadi pangsa pasar 3 terbesar sebagai pengguna kripto. Walaupun kita ngomong berdasarkan data statistik atau analisa dari Menteri Perdagangan, ya kan, bahwa itu 5-7% itu barusan mengenal kripto. Itu diambil dari exchanger lokal itu datanya berapa banyak. Nah, di sini artinya berarti masih ada 90% lebih yang belum mengenal kripto. Bayangkan potensinya kalau kita mencapai 15-20% yang aktif dan menjadi pelaku kripto di Indonesia, itu akan mendongkrak ekosistem dan transaksi di Salmon Chain ini seperti apa dan nilainya akan seperti apa. Nah, bagi teman-teman, kita yang pertama membuat DeFi blockchain ini,
kita juga akan lebih aktif dalam mengedukasi. Iya. Nah, inilah kesempatannya. Kalau misalnya ingin, kalau nggak ingin juga nggak apa-apa. Lewatkan aja. Nanti tunggu namanya ketinggalan dunia. Ada zaman satu lagi setelah blockchain. Namanya zaman kuantum. Tapi zaman kuantum itu bisa 50 tahun lagi. Atau 100 tahun lagi. Ini Bang Salmon ini. Saya mungkin banyak orang yang setelah mendengarkan penjelasan ini ya. Berkeinginan seperti Bang Salmon nih. Tapi kudu punya, itu harus ditanya Bang PD. Bang PD emang punya modal untuk bergabung Invest. Invest. Solusinya apa? Oke. Memang ini banyak sekali ya pertanyaan yang tentang, Om saya nggak punya modal, bagaimana saya bisa berinvestasi? Begitu kan? Iya. Saya buka sedikit tentang kegiatan cryptocurrency, crypto aset atau dunia crypto Telegram ya, media ya kan kita kan gunakan Telegram ya. Iya, Telegram. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin bergabung silakan ke Telegram, cari aja Salmonation atau misalnya ke Salmon, ini boleh nggak sih gue sebut nama website boleh. Salmonation.io. Nanti ya kan? kita di belakang hitung-hitungan. Iya, boleh Bang. Iya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan sebuah job di situ. Jadi begini, teman-teman mesti paham bahwa kesempatan dalam dunia kripto dan blockchain di Indonesia itu punya potensi besar. Iya. Karena sedikitnya yang tahu atau mengetahui tentang kripto dan blockchain, maka dari itu Anda mempunyai kesempatan apabila Anda tahu, Anda bisa menjadi seorang praktisi. Praktisi ini dibutuhkan. Contoh misalnya, Om tertarik, oke, kayaknya gue punya bisnis tapi gue pingin jadiin kripto kayak gimana? Nah itu udah bisnis. Kamu nggak perlu modal tapi kamu perlunya pengetahuan. Ya seperti yang saya lakukan saat ini. Saya punya pengetahuan, jadi Anda bayar saya bantu Anda. Itu jasa praktisi kan? Gitu. Nah, lalu kita mesti pahamin lagi. Anggap saya nggak ketemu orang yang berminat sama saya. Tapi saya punya ide. Datang ke website kami. Di situ ada kolom ya kan, ingin bergabung silakan isi data Anda, isi ide Anda, profil Anda, kemampuan Anda apa, kami tampung dan kami akan rangkum. Kalau Anda tidak bisa menjadi trader berarti Anda adalah calon developer. Karena setiap trader itu harus mempunyai akal bagaimana berapa jumlah uang yang bisa saya putarkan di situ. Tapi kalau Anda tidak punya pengalaman menjadi trader jangan main-main sama trader. Karena trader itu harus memiliki satu technical analisis yang kuat, mental yang kuat. Ya kan? Kripto itu volatile-nya sangat tinggi. Artinya gini, forex mungkin naiknya begini, ya kan? Turunnya pelan-pelan. Kripto nggak demikian. Kripto tuh naik bisa begini, tiba-tiba begini, naik lagi nanti begini. Jangan. Kalau nggak kuat mental jangan. Ya kan? Jeruk nipis. Makan soto ya kan, mental tipis jangan main kripto. Duitnya orang danta. Benar. Ini juga ya. Oke. Iya. Jadi dengan pembahasan ini kita lebih bisa menganalisa nanti dan mempelajari ya. Jadi kesempatan itu manfaatkan bagi yang nonton video ini. Kita masih ada banyak sesi sebenarnya. Iya. Kita bisa bicara panjang lebar atau mungkin di sini bisa dibuka sesi pertanyaan dari Bang PD sama Pak Bos sama Ibu mungkin atau kameramen mau nanya apa saja mumpung di sini. Jadi memang harus rutin dalam mengedukasi. Semoga juga dengan pengetahuan begini Pak Bos sama Bang PD siapa tahu Bang PD segera bergabung, ada simpanannya Mas, masalahnya daripada Mas disimpan jadi Mas Marto. Itu ada income loh yang kemarin saya cerita itu loh Bang PD. Saya cerita sedikit nih tentang seorang influencer. Ya sebenarnya ya dibilang influencer ya bukan influencer tapi reviewer. Dia mereview setiap project mau
token project dalam negeri, luar negeri dengan lumayan loh income-nya mereka loh. Oh, iya, karena nah itu bisa kita terlibat tuh di situ bisa. tuh. Malah kan begini, kita kan karena kita partnership, karena kan ini kan bentuknya kan adalah mengedukasi. Iya, edukasi. Ya kan? Jadi buat para developer ya yang ingin direview, review silakan ke Bang PD, di Bekasipedia TV, ya kan dengan 14.000 subscribernya karena sudah partnership dengan Salmonation, terutama sama saya. Iya. Jadi sudah jelas kalau project Anda yakin Anda bagus, tantang Bang PD untuk mereview, maka saya akan bantu review juga. Kita akan diskusikan tentang proyek tersebut. Betul. Ya kan? Dan nanti kan terus kita di channel ini dengan narasumbernya Bang kita. Atau kalau di Jabodetabek diundang kan sekalian developernya kan. Boleh. Itu kan service yang sangat. Karena gini ya, Bang, Pak Bos, karena kebanyakan influencer kripto ini dia cuma membaca website. Website dari misalnya saya punya website. Saya bayar dia baca website saya. Buat apa? Iya, banyak tuh. Buat apa? Emang anak TK? Iya. Nah, kalau dengan ada diskusi, tanya jawab, itu luar biasa. Itu barusan namanya review. Nanti kita bikin live. Live nanti pada ngomen di bawah. Suatu kemajuan perkembangan itu dapat didapatkan karena konsistensi. Yes, betul. Saya sepakat sekali. Saya sepakat sekali. Konsistensi, jangan hangat-hangat tai ayam. Betul. Gitu ya. Jadi ayamnya, bos, ainya. ini pelayan kurang didik ini. Oke. Awas nanti ya. Di bawah dikurangi. Itu bendahara tuh ya. Dikurangi ya. Iya. Empok siapa namanya itu? Empok Mira. Jadi satu lagi nih Bang Salmon. Orang ngerti dari tadi udah tepuk-tepuk ya. Iya terus dah. Masih ada nggak pertanyaan? Saya udah habis. Nanti edisi berikutnya kalau saya simpen. Atau penonton? Pak Sandi mau nanya, Pak Erick Thohir mau nanya. Ada. Pak Ahok nggak ada ya? Pak Ahok ngurusin aja minyak. Ibu Grace? Iya Ibu Grace jangan. Itu calegnya Gali ntar. Oke Pak Bos, ada lagi mau ditanyain sama Bang Salmon? Mudah nggak memainkannya ini? Iya pokoknya kita udah ngerti ya kan. Nanti tunggu aja jam mainnya. Iya. Dengar dulu bos lagi nanya. Iya nanya. Iya orang ngerti bisa. Kan kembali setelah kita bahas semuanya, intinya bagaimana memulainya. Iya. Ngapain dibicarakan kudu kemana-mana, tapi cara memulainya. Iya. Karena gini, langkah ke 1000 harus dimulai dari langkah pertama. Ya betul. Iya. Gitu Bang Salmon sebelum kita ini nih. Ya. Untuk memulai atau misalnya untuk memasuki atau untuk mengenal kripto atau ingin melakukan sebuah transaksi kripto, ya kan pertama yang paling mudah adalah satu buka www.youtube.com lalu cari bagaimana investasi kripto. Itu satu. Kedua, kita investasi kalau misalnya kita melalui uang rupiah itu harus melewati sebuah exchanger dulu, baik itu saya sebut nama lagi Indodax, toko kripto, Pintu, Rekeningku atau lain-lainnya yang sudah dilegalkan atau sudah diumumkan sebagai bursa kripto oleh Bapeti. Itu dulu satu. Karena situ ada lembaga clearingnya, ya kan? Oke. Dari situ Anda akan bisa berinvestasikan uang Anda dalam bentuk di dalam wallet mereka. Lalu kemudian setiap blockchain, setiap ekosistem mempunyai wallet dia sendiri. Ya kan? Wallet itu bisa cross chain atau misalnya bisa multi blockchain. Ya kan? Nah, itu rekomendasi saya adalah Trust Wallet. Kalau misalnya Anda ingin bermain dalam dunia decentralized exchange. Kalau Indodax, toko kripto itu namanya centralized exchange, itu bahasanya. Perbedaannya bisa kita banyak istilah, kita bisa ambil satu sesi lagi istilah-istilah kripto. Ya kan? Itu banyak sekali yang mesti diketahui. Karena itu akan menjadi tolak ukur berinvestasi seperti apa. Nah, setelah uang masuk ke Indodax atau misalnya ke wallet Indodax atau toko kripto itu dipindahkan bisa. Lalu Anda bisa bertransaksikan dengan menggunakan aplikasi
wallet yang di dalamnya ada namanya DAPP atau DApps. Anda bisa cari PancakeSwap, Anda bisa cari AppSwap dan lain-lainnya. Nah, kalau di jaringan Salmon Nation sendiri, kita akan membentuk itu sendiri. Artinya bisa ada Salmon Swap. Kan gitu. Nah, Salmon Swap sendiri, terus kemudian di situ Anda bisa transaksi lewat swap. Swap itu artinya apa? Anda menukarkan seperti convert. Mengkonvert rupiah ke poin, poin ke rupiah, seperti itulah. Itu swap. Jadi untuk mekanismenya, urutannya kami akan membuatkan sebuah video di website kami, sehingga teman-teman ingin mengetahui lebih banyak silakan. Dan kita juga yang penting dalam dunia kripto adalah komunitas. Nah, disinilah harapan saya Bekasipedia TV bisa menjadi acuan informasi bagi setiap komunitas kripto di Bekasi. Karena ini sangat luas, karena kedepannya itu sangat besar sekali. Jadi saya juga bisa membantu Bekasipedia TV untuk mengundang narasumber-narasumber dari developer-developer lokal. Kalau ingin mendiskusikan tentang kripto ini, gitu loh. Karena Bang Pede nggak usah takut ya kan, mereka itu developer tuh orang hebat semua. Jadi mereka pasti sharing, punya manfaat. Seperti di Bekasi tuh ada namanya Unif. Itu mereka developer itu bergerak dalam bidang pertanian juga, tapi pertanian mereka di Bogor. Nah, saya memang sudah bicara sama abang kan kemarin tuh, bagaimana saya sedang coba berpikir atau mengkonsepkan untuk mengembangkan pertambakan. Pertambakan. Karena kan Bekasi kan tambak udang banyak tuh, terutama di Muara kan. Terus kemudian dari sana ya kan kita bisa meningkatkan roda ekonomi warga sana, kan seperti itu. Itu sangat luar biasa, itu sangat enak. Oke Bang, terima kasih atas penjelasannya. Hal yang baru buat kita. Iya, betul. Dan mungkin juga buat sahabat Bekasipedia TV. Memang Bang Pede ini cerdas mengundang narasumber. Itu saya salut sama Bang Pede ini. Iya. Tapi gaji naik dong bos, ngomong doang. Kan tinggal lirik. Oke sahabat. Sahabat Bekasipedia TV, di acara Bekasipedia Kepo berakhir sudah acara kita untuk hari ini podcast bersama Bang Salmon, pencetus, pencetus blockchain kripto di Indonesia. Kita harus ikut Bang Pede. Iya dong, biar cerdas, biar jadi orang kaya. Gitu ya. Iya, nggak cukup pelayan mulu. Karena gini Bang Pede, miskin itu ada hidup ini ada dua. Miskin udah di tangan. Tinggal kayanya. Belum ya. Makanya belajar kripto. Makanya kudu dari dekat. Kalau dekat sama orang wangi, ikut wangi. Oh iya. Dekat sama orang yang sukses, ikut sukses. Iya. Saya dekat sama lu kagak sukses, berarti lu kagak sukses dong Bang. Bisa aja lah. Kalau boleh saya tambah ini tadi masalah hidup nasib miskin. Iya. Saya ada sebuah perumpamaan yang saya baca. Hidup miskin itu adalah nasib. Tapi mati miskin itu pilihan. Oh iya. Tentukan pilihan saat ini. Kita sudah punya bukti bahwa orang yang dulu tidak mempunyai apa-apa, pada saat mereka sudah mengikuti perkembangan teknologi, saat ini adalah kripto, mereka sudah menjadi orang yang miliuner. Ya. Nah, manfaatkan momentum ini untuk mengubah hidup kita yang bermanfaat bagi orang banyak. Jangan manfaatkan kesempatan ini dengan cara bekerja sama-sama. Jangan manfaatkan orang lain pada kesempatan saat ini. Itu tausiahnya Bang Salmon. Tapi satu lagi tambahnya, kalau Bang Pede jadi miliarder, jangan kawin lagi. Nikah doang ya, akan kawin. Oke, sahabat Bekasipedia TV, sebelum kita akhiri acara podcast kita hari ini, kembali kita mengucap syukur bahwa berjalan sudah dengan baik. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai.
2 selesai. Oke Bang PD tutup. Oke, kalau begitu tutup dah. Siapa minggu depan? Minggu depan ya ntar kita tunggu. Kasih tahu sama pemirsa. Yang gitu-gitu. Ntar dulu. Nah, ya udah. Nah. Oke ya, makasih ya. Lihat kameranya. Iya, ini gue udah ngeliat. Udah ya, udah. Lapar gue belum makan soalnya. Iya, oke ya. Ser.